adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh Seika bisa menemani adik-adik lagi di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Loh, seharap adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti renungan harian tiap-tiap hari. Nah, di pagi hari ini sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan lagi, loh Seika mau ajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami mengerti bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing. Lalu Seika akan membacakannya untuk kita semuanya di pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, kalau adik-adik nanti baca di dalam ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-23, kita semuanya bisa melihat ada perbedaan antara Yonatan dan juga Saul. Nah, Yonatan ia memiliki iman atau ia memiliki percaya kepada Allah, sehingga ketika ia pergi ke tempat orang Filistin itu, ketika ia hendak menyerang orang Filistin itu, ia meyakini bahwa Tuhan Allah beserta dengan ia. Sekalipun pada saat itu, kalaupun orang-orang Israel ini hendak melawan orang-orang Filistin, adalah mustahil bagi orang-orang Israel bisa menang. Karena jumlah orang-orang Filistin pada saat itu lebih banyak daripada orang-orang Israel. Bahkan orang-orang Filistin mereka memiliki senjata yang lebih canggih daripada senjata yang dimiliki oleh orang-orang Israel pada saat itu. Nah, sekalipun orang Filistin memiliki jumlah yang sangat banyak, memiliki senjata yang lebih lengkap, tetapi Yonatan tetap percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolong mereka, baik Yonatan bahkan juga orang-orang Israel pada saat itu. Allah dapat memakai banyak orang maupun dengan orang sedikit untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dan karena Yonatan ini percaya kepada Tuhan, ia percaya kepada Allah, maka ia berani untuk bertindak melawan orang-orang Filistin pada saat itu. Nah, hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Saul. Ketika orang-orang Filistin hendak menyerang orang-orang Israel, Saul pun juga menjadi takut. Ia hanya duduk dan tidak dapat berbuat apa-apa kepada bangsa Filistin, terhadap bangsa Filistin. Oleh sebab itu, ketika Yonatan hendak pergi menyerang orang-orang Filistin, dia tidak memberitahukan kepada ayahnya, yaitu Saul. Tetapi ia pergi sendiri, ia yakin bahwa ia dapat mengalahkan orang-orang Filistin pada saat itu. Dan atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, maka ia dapat mengalahkan 20 orang Filistin, dan Allah juga memakai Yonatan untuk menyelamatkan orang-orang Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita pun juga dapat belajar bersama-sama ya, bahwa dalam situasi
situasi apapun di dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Mau kita susah, mau kita kesulitan, mau kita mengalami sakit, mau kita menderita, mau kita kesusahan, ataupun kita dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang baik-baik saja, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap terus-menerus meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai anak-anak yang mengasihi Dia, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan menaati firman-Nya. Ingat ya, tetap percaya kepada Tuhan dan menaati firman-Nya. Dan Losa harap adik-adik semuanya, adik-adik sekolah minggu GKTB boleh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini di sepanjang hari ini. Tetap jadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan dan tetap jadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami supaya sejak kami masih kecil, kami terus percaya dan menaati apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Bye-bye.